Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat dari kelas genap L2, eh, mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan soal nomor A1. Ini untuk mencari irisan dari dua deret bilangan. Pertama logikanya dulu. Pertama-tama tentunya kita akan mulai, kemudian akan mendefinisikan variabel array A dan variabel array B sebagai deret angka yang bertipe data integer. Selanjutnya, deklarasikan variabel I, J, A, B sebagai integer, kemudian gunakan perulangan untuk menginput nilai deret A dan B, kemudian gunakan perulangan lagi untuk penyataan kondisi untuk menentukan irisan dari deret bilangan A dan B, yang kemudian akan dicetak di layar, kemudian program selesai. Selanjutnya sedekotnya, programnya cari irisan, seperti biasa ada variabel, di sini ada A, B, array 1 sampai 100 yang bertipe data integer. Kemudian deklarasikan variabel I, J, A, B sebagai integer, kemudian mulai. Di sini write untuk mencetak deret A, kemudian nilainya akan disimpan atau di read len ke variabel A, kemudian read deret B, dan variabelnya akan disimpan ke atau di read len ke variabel B. Masuk ke perulangannya. Untuk I sama dengan 1 sampai A, maka lakukan mulai cetak masukkan angka A yang kemudian akan di read len atau disimpan ke deret AI. AI ini sesuai dengan nilai perulangan yang ini I1. I-nya 1, jika sudah terisi maka nanti akan ke I++, I sama dengan 2, masukkan lagi nilai, kemudian disimpan ke A2, dan begitu seterusnya. Kemudian keluar dari perulangan yang ini, masuk ke perulangan lagi. Untuk I sama dengan 1 sampai B, lakukan mulai cetak masukkan angka B, kemudian simpan ke variabel B, ke I, karena ini akan bertambah, kemudian I nya akan bertambah 1 sampai kondisinya tidak memenuhi lagi. I nya 2, misal I nya 2, maka dia akan menyimpan nilainya ke variabel B kedua, kemudian keluar dari perulangan. Nah, misalnya perulangan terakhir untuk di sini menggunakan nested for untuk mencari irisannya. Nah, itu untuk atau for I sama dengan 1 sampai A, lakukan mulai ke masuk ke perulangan kedua, yaitu untuk J sama dengan 1 sampai B, lakukan mulai lagi. Nah, di sini ada perulangan. Jika I A ke I sama dengan B ke J, maka cetak A ke I, kemudian cetak spasi, kemudian keluar dari perulangan, kemudian J, di sini ada J++. Nanti setelah perulangan yang ini, setelah keluar dari perulangan ini akan I++, kemudian program berakhir. Nah, di sini ada flowchartnya. Di sini ada mulai, kemudian kita akan diminta untuk input AB, masuk ke perulangan yang pertama I sama dengan 0 sampai A. Nanti akan diminta untuk menginput variabel A ke I, kemudian I++, seterusnya sampai kondisinya tidak memenuhi lagi. Jika tidak memenuhi lagi, maka dia akan masuk ke perulangan selanjutnya, yaitu untuk menginput nilai variabel array B ke I sama dengan 0 sampai B, kemudian input B ke I-nya, kemudian I++, seterusnya sampai kondisinya tidak memenuhi. Masuk lagi ke perulangan ketiga, yaitu ada perulangan atau nested for. Jika I sama dengan 0 to A, jika kondisinya benar, maka dia akan masuk ke perulangan yang ada di dalam perulangan.
Jika I sama dengan 0 sampai A. Jika kondisinya memenuhi, dia akan masuk ke pernyataan kondisi. Apakah A ke I sama dengan B ke J? Jika iya, maka dia akan mencetak A ke I, kemudian mencetak spasi. Jika tidak, maka dia akan langsung ke J++. Setelah mencetak A ke I dan spasi tadi, maka dia akan J++ juga. Kemudian, ini J, ini harusnya J++. J-nya terus bertambah sampai kondisinya tidak memenuhi. Jika yang di sini tidak memenuhi lagi, maka dia akan ke I++ dan ke kondisi ini. Jika memenuhi, dia akan masuk lagi ke for ke ini, menjalankan prosesnya lagi. Jika tidak, maka dia programnya akan langsung berakhir. Nah, kurang lebih untuk ini seperti ini. Nah, sini ada uncloud IOStream yang berfungsi agar kita bisa menggunakan cin, cout, dan inline. Kemudian using namespace std yang berfungsi agar kita tidak perlu menuliskan std.2.2 sebelum cin, cout, dan inline. In main sebagai fungsi utama, kurung kurawal buka sebagai begin atau mulai. Nah, di sini deklarasikan variabel integer array A 100, B 100, I J A B. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan mencetak deret A ke layar dan diminta memasukkan nilai, kemudian disimpan ke variabel A. Kemudian tampilkan deret B, lalu masukkan nilai yang akan disimpan ke variabel B. Masuk ke for yang pertama, yaitu untuk I sama dengan 0, di mana I kecil dari A dan I++. Maka jika kondisinya memenuhi, maka dia akan mencetak atau menampilkan masukan angka A ke layar. Kemudian akan disimpan ke A ke I. Jika sudah, maka dia akan ke I++. I-nya akan bertambah, lalu kondisinya akan dicek lagi. Jika memenuhi, dia akan melakukan ini lagi. Jika tidak, maka dia akan keluar dari perulangan ini. Kemudian ada for yang kedua, yaitu untuk I sama dengan 0, di mana I kecil dari B, maka lakukan ini dan I++. Nah, ini perulangan kedua ini untuk menginputkan nilai dari variabel array yang kedua, dari bilangan array yang kedua. Nah, jika I sama dengan 1, untuk I sama dengan 0, di mana I kecil dari B, maka masukkan angka B ke layar, kemudian minta menunggu input dari keyboard. Jika sudah, nilai yang diinput akan disimpan ke variabel B ke I. Kemudian I++, kemudian I++, lalu dicek lagi kondisinya. Jika masih memenuhi, maka dia akan lanjut melakukan ini. Jika tidak, maka dia akan keluar dari perulangan ini dan akan masuk ke perulangan selanjutnya. Yang ini ada nested for. Perulangan kali ini untuk mencari irisan bilangannya, yaitu untuk I sama dengan 0, jika I kecil dari A, maka masuk ke for yang kedua atau nested for di dalam for, yaitu untuk J sama dengan 0, jika J kecil dari B, maka lakukan if. Di sini ada if masuk ke if jika A ke I sama dengan B ke J, maka cetak A ke I, dilanjutkan dengan spasi ke layar. Kemudian J++. Cek lagi jika J kecil dari B, jika benar maka lanjutkan proses ini, jika tidak maka I++. Jika I memenuhi, maka dia akan menjalankan for yang di dalam. Jika tidak, maka dia akan keluar dari perulangan, kemudian program berakhir. Coba saya akan merunningkan programnya. Misalkan deret A kita punya 4
angka, kemudian dari ke B kita punya 3 angka. Variabel A memuat yaitu ada angka 1 sampai 4. Kemudian variabel B ada angka 2, 4 dan juga 6. Nah, maka irisannya ada di angka 2 dan 4. Oke. Nah, mungkin sekian video dari saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.